saya memperhatikan ternyata banyak ya orang yang pengen sukses. Karena sukses itu abstrak. Financial freedom, punya duit banyak, itu abstrak. Nah, begitu disuruh take action, literally ada hal-hal yang harus dikerjakan menjadi lebih real. Ini menjadi menakutkan. Kalau Ko Denny kembali ke titik nol, di mana Ko Denny belum dikenal oleh orang banyak, belum terbukti sukses di bidang apapun, apa yang Ko Denny lakukan untuk membangun personal branding? Nah, good question. Pertanyaan saya adalah, Anda mau bikin personal branding di bidang apa? Let's say saya kembali ke titik nol. Let's say saya kembali ke titik nol dengan skill saya yang ada sekarang. Oke. Supaya saya bisa ngomong kayak begini. Karena kalau misalkan saya kembali ke titik nol dan tidak punya skill yang sekarang, berarti kan saya juga nggak tahu apa-apa jawabannya. Ya kan? Karena saya tahu, maka saya bisa ngomong kayak gini. Maka, yang pertama adalah, saya akan ngebangun personal branding saya on something. Kesukaan saya di sini adalah digital marketing. Saya suka banget jualan, saya suka banget bikin konten. Maka yang saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah konten rutin kayak begini untuk membangun personal branding saya. Itu yang pertama. Saya pasti akan membangun list building, mau nggak mau. Saya sudah ngelakuin list building dari awal karir saya. Well, sejak adanya internet di Indonesia, social media dan sebagainya, saya ngebangun list building. Dari 2008, teman-teman, saya ngebangun list building. Oke. Kalau di tahun 2000, di tahun 99 ketika saya mulai bisnis, orang belum pakai internet. Jadi ya nggak ada namanya list building. Yang pakai internet aja dikit banget. Hari ini semuanya. Hari ini handphone semua kayak sudah connect ke internet. Saya di tahun 2005 aja, orang pakai internet di handphone tuh nggak ada. Like 2005, men. Kagak ada. Saya ngebangun website itu aja 2004 itu aja orang harus bukanya lewat komputer. Sementara komputer di rumah itu jarang terkoneksi ke internet. Yang banyak di internet adalah di warnet, orang main game. Jadi it's quite challenging waktu zaman dulu banget. Hari ini semua orang, Anda bisa menjangkau semua orang melalui handphonenya. Dan itu kenapa nggak dilakukan. So, ketika saya kembali ke titik nol, saya akan memilih satu niche yang saya suka banget. What is your passion? Saya digital marketing. Okay, so I'm gonna build list di digital marketing. Konsepnya simple. Seperti yang saya sharing di sini, ada 3-step profit framework. Ya, ada 3 step profit framework. Okay, yang pertama adalah saya akan sharing di social media tentang apapun. Saya udah sharing social media udah banyak banget. Anda bisa nyari video saya tentang fitness di tahun-tahun awal 2012 gitu. Anda bahkan bisa mengetikkan di YouTube saya, Denny Santoso Hipnosis, akan muncul saya sharing tentang hipnosis. Nggak ngajarin sih waktu itu, cuman praktek aja nunjukin orang gitu kan. Saya akan share di social media. Saya akan memilih YouTube kalau saya nih, karena saya suka kayak begini. Energi saya muncul daripada ke Instagram di mana saya harus bikin desain, bikin ribet buat saya. But it's okay, kalau Anda suka desain, Instagram is okay. Kalau Anda suka video, YouTube is okay. Saya lebih suka video, by the way. Nah, dari situ saya akan create list building. Zaman sekarang enak. Kalau saya sekarang ada Tribelio, pakai Tribelio. Kalau zaman dulu Anda harus pakai tools-tools yang ya benar-benar harus bikin landing page-nya sendiri, ribet banget. So, saya akan melakukan hal itu. Nah, dari situ maka saya akan nge-build audience saya. Nah, next step-nya adalah what is path to money-nya? Apa cara mendapatkan uangnya dari situ? Kalau misalkan Anda mau dropshipping, ya it's okay. Anda mau let's say Anda mau apalagi ya, kalau misalkan digital marketing ya mau jualan produk online, it's okay. Kalau saya dulu memulainya, saya jualan produk suplemen saya, fitness. Jadi saya bikin list building, saya ngajarin orang fitness, kemudian saya jualan suplemen fitnessnya. Simple. Apa yang bisa Anda lakukan kayak gitu? Anda suka anjing misalkan, Anda bikin komunitas tentang anjing, cara breeding, cara melihara, cara dan sebagainya. Anda bisa jualan makanan anjing, obatnya, suplemen vitaminnya, mainannya, bajunya, rumahnya, rumah-rumahan ya, anjing. Banyak sebenarnya bisa dieksplor. The thing adalah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa teman-teman di sini pada nggak ngelakuin ini? Kenapa Anda belum punya list building? What is the challenge? Itu sih, mindset itu yang saya nggak tahu, itu belum ketemu saya. Kenapa Anda tidak? Ini dugaan. Oke, dugaan ya. Banyak di antara Anda yang tidak memiliki hubungan baik dengan uang. What is your relationship with money? Apakah jadi gini, saya memperhatikan ternyata banyak ya orang yang pengen sukses.
Karena sukses itu abstrak. Financial freedom, punya duit banyak, itu abstrak. Nah, begitu disuruh take action, literally ada hal-hal yang harus dikerjakan, menjadi lebih real, ini menjadi menakutkan. Menjadi kayak, buset, saya harus lakuin ini, saya harus IG live ya, saya harus ini ya. Dan ternyata sukses itu tidak terlalu menyenangkan ketika dilihat jalannya. Konsepnya menyenangkan, masuk surga menyenangkan ya. Tapi begitu disuruh ngelakuin semua ritualnya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Jadi, turun 10 kilo menyenangkan ya teman-teman ya. Turun 10 kilo itu menyenangkan gitu. Tapi begitu setiap hari harus nge-gym, makan harus ditata rapi, nggak boleh makanan yang junk food dan sebagainya, suddenly tidak menyenangkan. Oke? Nah, itu dia. Makanya kenapa kalau kita jualan, kita pakainya mimpi. Karena mimpi yang menyenangkan. This is, ini adalah hal-hal yang harus Anda pahami, perspektif secara luas. Mimpi selalu menyenangkan. Oke? Nah, balik lagi tadi. What's your relationship with money? Apakah Anda happy with money? Apakah Anda merasa itu sesuatu yang susah didapat? Setiap kali ngomong uang, itu susah banget. Ini quite interesting story sebenarnya, teman-teman. Quite interesting story. I have a very good relationship with money dulu. Okay. I built my business, grow banget, gede banget. Until one day, bukan one day ya. Beberapa tahun orang tua saya selalu bilang kayak, Dan, jangan sampai uang merusak persaudaraan. Which is good. Okay, which is good. Orang tua pesan selalu baik. Niat baik, pesannya baik. Bawah sadar saya menerimanya secara salah, teman-teman. Ini dangerousnya program di otak. Okay, ini saya sharing my personal experience. Ya. Initially, I have a very good relationship with money. Lulus kuliah, saya udah pegang duit jutaan. Saya jualan suplemen sejak kuliah tahun 99, saya lulus di 2000. Teman-teman masih nyari kerja, saya udah pegang duit itu jutaan. I can buy everything yang saya mau, kayak gadget, handphone, apapun, I can buy it. No issue. Okay, nggak mikir lah, istilahnya kayak mau beli apapun nggak mikir. So I have a very good. Cuman abis itu orang tua saya memberikan pesan yang harusnya baik. Dan jangan sampai uang merusak atau membuat bertengkar dengan saudara. Karena apa? Pesan itu diberikan karena ya orang tua mesti membekali anaknya, itu yang pertama. Dan di luar sana banyak orang bertengkar urusan duit. Saudara pecah urusan duit, perceraian urusan duit, warisan juga urusan duit. Sehingga papa saya merasa harus membekali anaknya yang sudah mulai pegang duit ini untuk jangan sampai persaudaraan itu pecah karena duit. Which is good. Saya ulangin beberapa kali ini supaya Anda paham konteksnya. Ternyata setelah bertahun-tahun dikasih pesan seperti itu, bawah sadar saya membuat hubungan dengan uang jadi jelek. Dan saya nggak nyadar. Bertahun-tahun. Oke. Efeknya adalah di kepala saya, jangan sampai uang membuat bertengkar dengan saudara. Sehingga ketika saya bekerja sama dengan saudara-saudara saya, begitu ada pertengkaran atau ada debat dan sebagainya, saya ngabur. Karena saya nggak mau bertengkar diteruskan. Oke. Duit no longer an issue for me. Jadi bukan kayak, buat saya adalah prioritas saudara di atas uang di kepala saya. Tapi begitu urusan uang, itu jadi saya nggak peduliin. Like kayak, yang penting nggak pecah sama saudara. Itu masuk program. Sehingga hubungan saya dengan uang jadi jelek. Uang adalah satu hal yang bisa membuat hubungan retak antar saudara. Jadi bawah sadar itu kayak anak kecil gitu teman-teman. Kadang-kadang nggak pakai logik, diterima masuk aja nggak pakai logik, logiknya kagak jalan. Jadi sometimes even a smart guy begitu masuk bawah sadar jadi nggak smart karena anak kecil di bawahnya situ. Nah ketemunya apa? Ketemunya tadi ada yang nanya kan gimana cara taunya? Ketemunya adalah ketika saya kemarin mendengarkan video atau apa ya dari Dr. Joe Dispenza. Dia ngecek gimana hubunganmu dengan uang. Caranya gimana? Caranya adalah waktu mau tidur atau waktu ya pokoknya mau tidur gitu ya. Dia mengatakan bayangkan kondisi ketika kamu merasa wealthy, merasa kaya. Oke, bayangkan. Pertama begitu. Udah mulai muncul nih kepala saya nih. Saya naik sport car, saya punya mobil mobil sport gitu, saya punya mobil dengan
2 seat ya, 2 seat atasnya bisa dibuka. Saya punya dulu. So itu mulai nge-flash ke saya. Saya ngebangun rumah kayak begini, saya ngebangun apartemen di Jakarta, itu mulai nge-flash. Pek, 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 gitu nge-flash gitu. Nah, kemudian dia bilang, rasakan, amplify kekuatan itu. Rasamu happy ketika pegang duit banyak itu, rasain gitu. Ketika naik mobil sport, ketika punya apartemen penthouse gitu-gitu, rasain. Munculnya rasain. Gitu. Yang pertama excited teman-teman, in a few second itu berubah jadi kayak deg-degan banget buat saya. Deg-degan banget sampai waktu itu saya nggak bisa tidur. Malam-malam itu saya nggak bisa tidur. Itu kayak tengah malam, itu literally kayak tengah malam itu bisa deg-degan, kayak enak banget gitu. Jam 1 malam gitu kayaknya. Deg-degan kayak enak banget, kayak keringetan semuanya gitu. At that time, I know programnya salah masuk di kepala saya. Oke, I know the program bikin hubungan saya sama itu nggak enak. At that time, saya paham, oke, ternyata ini toh kenapa kejadiannya seperti ini. Karena dulu dikasih pesan kayak begitu, langsung reflect kenapa bisnis saya around that itu fail-nya itu gara-gara urusannya duit begini begitu, itu jadi langsung make sense banget. Jadi itu akan nyambung ke law of attraction dan sebagainya, karena vibe saya punya hubungan yang kurang baik dengan uang di situ. Saya beresin itu. Saya beresin. Mindset-nya dibenerin bahwa it's okay, keluarga juga sekarang udah bisnis sendiri-sendiri. Kita beresin itu berapa lama ya? And you know what? In a few weeks, Bonels langsung dapat investment. Duit langsung datang. Gitu. Jadi kayak amazing banget ya. Kok bisa begini ya? Barusan diberesin aja, feels-nya diberesin. Bonels dapat investment. So, coba deh nanti malam teman-teman. Di sini ada 200 orang yang nonton. Coba deh dicek dulu. Dicek dulu. Bayangkan ketika Anda wealthy. Wealthy nggak harus podcast ya. Ini kebetulan cerita personal saya. Saya ngerasa waktu itu bikin rumah, bikin naik spot dan sebagainya itu momen dimana itu 10 tahun yang lalu by the way, 12 tahun yang lalu by the way, momen dimana saya ngerasa waktu itu ya, bisa beli mobil, bisa beli rumah dan sebagainya. Oke. Anda bayangkan wealth itu apa di Anda. Anda harus ngerasa itu. Kalau Anda ngerasa susah itu, wealth itu susah, ya itu berarti kayak hubungan Anda susah untuk mendapatkan si doi, duitnya maksudnya. Susah gitu. Tapi kalau Anda ngerasa, saya pernah ini, saya pernah itu, saya pernah ini gitu kan. Habis itu munculin feelingnya. Feelingnya kayak apa? Hold the feeling. Semakin lama Anda nge-hold that feeling, semakin vibrationnya semakin kuat di situ. Nah, semakin kuat di situ, let's see what will happen. Apa yang akan terjadi besok, seminggu lagi gitu. Anda lakuin itu aja every night. Rasanya gimana? Oke. Ini yang nanya gimana ngeberesinnya ya. Saya penasaran nih. Anda belum tahu kalau Anda bermasalah. Anda belum tahu kalau Anda bermasalah. Anda sudah berasumsi Anda bermasalah. Self-talk-nya dibenerin. Saya ada beberapa teknik ya yang maybe I cannot share di sini karena susah ngejelasinnya. Tapi paling fundamentalnya adalah kalau Anda ketemu bahwa ada self-talk yang salah, kayak tadi uang itu merusak persaudaraan, which is kata-katanya benar, tetapi program di otaknya salah, maka saya harus mengubah kata-kata yang lebih bagus apa? Misalnya, buat saya paling simpel adalah sekarang saya bisnis sendiri-sendiri dengan family saya. Jadi nggak ada urusan lagi. Dengan uang bisa memecah persaudaraan, nggak ada urusan lagi sama sekali. Literally kita berbisnis berbeda-beda. Oke, adik saya punya gym, kemudian satunya juga punya pastry bisnis, saya di Tribelio, kita pisah-pisah. Jadi sekarang kita malah lebih oke sih. Kita sering datang bareng-bareng ngumpul, makan gitu, masih oke sih antar family, masih sering kayak begitu, which is much better. Oke. Dan itu menyadari itu membuat saya jadi lega. Nanti akan muncul rasa lega di situ. Akan ngerasa deket. Bahwa uang ternyata saya berhak kok atas uang. Enggak, it's okay kok. Dapat duit banyak juga tidak akan merusak persaudaraan saya dan sebagainya gitu. Jadi self-talk-nya dibenerin dulu. Tapi tidak memahami self-talk itu membuat kita itu bercokol di dalam. That's the problem. Apa Ko Denny juga membayangkan startup yang Ko Denny bayangkan yang bakal jadi besar banget beberapa tahun ke depan jadi raksasa? Apa Ko Denny sering bayangkan juga? Ya, of course lah.
The reason kenapa saya mau mati-matian kayak hari ini, itu karena itu, teman-teman. The reason kenapa saya getol banget ngelakukan semuanya ini, bangun pagi sampai live kayak begini, live dengan tadi teman dengan Bro Melvin dan sebagainya. Because I believe bahwa Tribelio will be big, huge. Dapat atau enggak urusan Tuhan. But I believe dan saya akan ngejalanin itu sebisa saya. Gitu sih. Dimulai dari apa untuk orang kaya melalui bisnis? Maksudnya apa ya? Saya nggak paham pertanyaannya. Rasa damai sih waktu hold the field. Kalau damai, it's good then. It's good. Okay, so your relationship with money is good. Tapi kalau misalkan Anda ngerasa was-was, nanti orang akan datang minjem duit. Nanti teman akan ngedeket hanya karena mau pinjam duit. So basically your relationship with the money is not that good. Itu yang ada di dalam Anda. Nah, itu yang harus Anda cari. Karena itu gak ada benar salah, itu yang terjadi di Anda. Ya, jadi nanti malam mau tidur, mulai bayangkan, udah mau tidur gitu, bener-bener kayak udah ngefly gitu. Bayangin, wealth, muncul rasanya dikuatin, gedein, kayak ada tombolnya gitu, diputer gitu, semakin kuat, feelingnya semakin kuat gitu kan, atau kayak di slider gitu, semakin naik, feelingnya semakin naik gitu. Kenapa nggak endorse artis besar kok buat Tribelio biar boom? Target market saya bukan public untuk Tribelio. Target market saya adalah yang saya bilang tadi, early adapternya siapa? Orang-orang yang cukup dikasih tahu aja akan pakai. That is our target market. Sambil kita nge-build fitur-fiturnya. Biar lo bisa konsisten di mindset kita gimana? Saya nggak paham nih maksudnya ya. Biar konsisten apanya? Kan tinggal dilakukan kayak gini aja. Ini part of flow sebenarnya kan. Bagaimana cara mengawali? Apakah startup dilakukan sendiri atau dimulainya harus ada tim? Kalau saya nggak bisa ngelakuin sendiri, Tribelio is impossible untuk ngelakuin sendiri. Karena saya nggak ngerti how to build Tribelio. Yang nge-build adalah tim developer. Sepertinya banyak nih software yang mesti dibenerin. Nah, ketahuannya. Yes, akhir kata adalah mindset Anda menentukan semuanya. Apakah Anda mau belajar list building, ataukah Anda mau belajar list building mastery? Bahkan ya, kalau kita ngomongin mindset ya teman-teman ya. Ketika Anda mendengar saya bilang, ini loh list building mastery, itu juga akan muncul tuh. Mindset tuh kayak, apaan sih itu? Nggak guna ah. Oh, penting banget. Saya mau belajar banget nih. Wah, bakal susah nggak ya? Oh, tapi saya bisa kok. Kayaknya susah banget ya kalau saya harus belajar digital marketing. Tapi ada yang bilang juga bahwa, oh ternyata ada kok yang bisa mendapatkan 1,5 miliar pakai list building mastery-nya Denny Santoso. Ada sih, of course, beberapa orang udah dapetin 1,5 miliar. Tapi pertanyaan saya bukan itu, teman-teman. Bukan tentang list building mastery Anda join sekarang atau besok. Bukan tentang itu. Tapi pertanyaannya adalah, ketika ada muncul sesuatu hal kayak list building mastery begini, kenapa mindset atau self-talk itu yang muncul di pikiran Anda? That is the question. Why? Kenapa misalnya ya, kayak misalkan tadi ada bilang, Dan, kelasmu mahal banget ya? Ada kayak gitu. Kenapa harga yang prioritas di dia? Sementara dia mungkin lupa bahwa dia sudah menghabiskan belasan tahun sekolah dengan harga yang mungkin puluhan ratusan juta dan hasilnya nggak segede itu. Ya kan? Jadi kalau ngomongin tentang logic, kalau dia logic nih, kalau sudah ngomongin harga kan harusnya logic nih. Sekolahmu udah berapa tahun? TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Oke? Udah balik modal belum? Udah bisa balikin duitnya ke orang tua belum? Sementara ketika ada sesuatu yang kebetulan saya yang memberikan, misalkan list building mastery, langsung kayak, mahal ya? Kenapa Anda nggak bilang kuliah Anda mahal dulu? Right? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa mindset itu muncul? Bukan tentang list buildingnya. Sekali lagi teman-teman, it's not about this list building gitu. Tetapi adalah kenapa mindset itu muncul. Kan nggak logik ya. Kalau saya ngomong secara logik, kalau saya belajar list building mastery, saya bisa tahu cara mengumpulkan audiens saya, prospek saya, sehingga saya bisa jualan. Dan di kepala saya, potensinya luar biasa banget. Saya langsung kelihatan semua jalur menuju ke uang. Kelihatan begitu. Harga 2 juta is nothing. Nothing. Anda ganti handphone aja berapa sih itu cuma. Anda beli handphone aja berapa gitu kan. By the way, saya mau kasih ini, teman-teman, tonton film Netflix ya. Kalau buat teman-teman yang punya Netflix ya, tonton film Netflix. Kemarin saya baru nonton. Judulnya adalah Quarantine Tales. Film Indonesia di Netflix.
5 short story tentang orang-orang yang berada di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Quarantine Tales, kalau nggak salah gitu ya. Jadi lagi di karantina gitu ya, Quarantine Tales gitu. It's quite interesting. It's quite interesting bahwa mungkin teman-teman di sini merasa bahwa nonton film itu kayak itu loh yang terjadi di bawah itu seperti itu. Ada seorang cewek yang pakai handphonenya ngikutin giveaway di Instagram dan mendapatkan hadiah iMac, kalau nggak salah iMac, literally dapat hadiah iMac. Begitu terima hadiah iMac itu, pertengkaran keluarga terjadi. Orang tuanya minta dia untuk menjual iMac-nya untuk menambah biaya hidup keluarga. Jadi papanya udah nggak kerja, kena pecat karena pandemi, terus tiba-tiba anaknya dapat iMac, di depan sudah ditagih penagih, penagih hutang itu, tukang tagih begitu, ada 3 orang, anaknya dapat iMac. Kalau ini dijual, iMac itu sekitar sekian puluh juta kan, Quarantine Tales, yes correct. Dijual dapat maybe 20 jutaan langsung bisa ngelunasin semuanya. Tapi anaknya nggak mau jual karena anaknya berpikir bahwa iMac ini hadiahku, baru kali ini aku dapat hadiah kayak begini. Mamanya udah mulai rame lagi. Udah mulai ngitung. Kamu juga nggak pernah ngitung ya. Dari kecil aku hidupin. Jadi lucu. Bukan lucu ya. Itu yang terjadi di sana gitu. Mungkin kita nggak ngerasain. Tapi di luar sana banyak yang seperti itu. Kelas-kelas middle low begitu. Sampai saya cerita tadi ke teman saya ya. Itu pada bodoh semua dibilang gitu. Kenapa nggak iMac-nya dijual? Kemudian dibeliin aja laptop 3 jutaan. Udah jadi content creator, tetap bisa ngedit video. Sisa duitnya 17 juta, 20 juta masih bisa dibuat untuk lunasin utang gitu kan. Well, yes, itu kalau kamu yang mikir gitu kan. Tetapi it's quite interesting teman-teman. Nanti kalau sudah nonton, silakan DM saya. Let me know, what do you think about this movie gitu kan. Itu kejadiannya cukup menarik sih. Bahwa di luar sana seperti itu. Tapi balik lagi tadi. Mindset ketika dihadapkan sesuatu, ini jadi kelihatan banget. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong, yang mantep itu join LPM dan juga praktek yes. Maka ini Kiki, ini quite menarik nih. Kalau main kasino termasuk cara investasi gak? Saya jadi ingat satu hal nih kemarin nih. Saya melihat di postingan teman saya kemarin di Instagram Story tentang Gunung Kilimanjaro. Anda tahu kan Gunung Kilimanjaro? Dia nulisnya simple banget nih. Semua orang yang mati di Gunung Kilimanjaro dulunya adalah orang yang punya semangat kuat, belief yang kuat, dan action taker. Nangkep gak Anda? So sometimes kita memang perlu slow down ya. Ya kan? Jadi termasuk masuk ke kasino. Semua orang yang masuk ke kasino semua punya keyakinan dia akan menang. Pulang bangkrut. Right? Semua orang yang mati di Gunung Kilimanjaro dulunya adalah orang yang penuh semangat, penuh dedikasi, dan action taker. Right, so quite interesting, right? Maka pertanyaan saya tadi kayak gitu. Ketika Anda dengar tentang list building mastery lah, kenapa mikirnya adalah susah? Kenapa mikirnya adalah mahal, harganya dan sebagainya? Kenapa nggak mikirnya potensinya? Saya bakal dapat duit segini. Saya bisa jualan produk banyak. Saya punya database customer saya. Saya bisa mengedukasi market saya. Kenapa munculnya adalah yang negatif dan gak yang positif dan penuh potensi seperti ini? Nah itu pertanyaan sih sebenarnya. Sekali lagi bukan tentang ini, tetapi pertanyaan, kenapa Anda memunculkan negatif thought yang ada di situ? Sehingga, adik saya selalu bilang begini, itulah bedanya orang pesimis dan optimis. Orang optimis selalu melihat positif. Orang pesimis selalu melihat negatif, harga, cost, beban, mahal dan sebagainya. Yang benar adalah tidak dua-duanya. Yang benar adalah optimis tetapi menghitung risiko. Sekarang pertanyaan saya adalah kalau Anda merisikokan 2 juta tetapi memiliki potensi yang Anda bisa mendapatkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, it's a no-brainer for me. Right? Yang lebih berisiko adalah ketika ngomongin tentang sekolah tadi jadi nggak jelas gitu. Nah, yang menarik lagi, saya jadi nggak selesai. Ini soalnya ada sambungannya nih teman-teman. Yang menarik lagi adalah kita dulu sekolah, kita dulu
bersekolah dan kita menyekolahkan anak kita. Oke, maka ketika saya posting tentang parenting tadi, ada teman dari istri saya yang bercerita tentang dia akan mempertimbangkan untuk tidak menyekolahkan anaknya. Karena, ya buat apa gitu. Nah, ada satu hal yang cukup menarik di sini perspektifnya teman-teman. Ada yang cukup menarik, yaitu gini. Ketika dulu semuanya bersekolah, maka seolah-olah sekolah menjadi sebuah rutinitas yang harus dijalankan. Ketika kita boleh memiliki option yang bebas, disinilah mindset akan muncul. Bahwa dia bilang bahwa saya akan menyekolahkan saya tidak akan menyekolahkan anak saya, paling cuma belajar, certain things aja gitu. Nah ini buat saya kayak, bukannya malah kasihan banget ya. Saya tidak against education, teman-teman. Education is must. Makanya anak saya lesnya tuh udah kayak tiap hari les. Macam-macam, ada gitar, ada piano, ada coding, ada entrepreneurship, whatever. Macam-macam. Ya kan? Nah, tapi yang menarik adalah saya punya pemikiran bahwa sekolah itu buang-buang waktu. Education enggak. Makanya saya penuhin dengan les. Jadi saya mengambil tindakan di luar rutinitas. Saya udah homeschooling 3 tahun sekarang. Oke. Nah, tapi ketika orang-orang awam yang biasa dengan rutinitas, begitu dibebaskan dari rutinitas, disuruh memilih jalannya sendiri, berantakan gitu kan. Kan kasihan kalau anak tidak disekolahkan, kemudian tidak dikasih edukasi tambahan. Kalau anak saya kan full banget tuh, ada entrepreneurship, ada coding, ada gitar, ada piano, ada Mandarin, ada macam-macam. Kasihan aja. Jadi penekanan saya di sini adalah tentang mindset-nya sebenarnya. Jadi ketika kita diberikan kebebasan, ingat, mindset itu hanya muncul ketika ada trigger. Triggernya kali ini adalah kebebasan, karena biasa anaknya udah di rumah terus, kena pandemi, jadi online learning semuanya, merasa, oke, online learning kayak begini, toh anaknya kalau ada Zoom gitu juga kayak males-malesan gitu kan, ya udah nggak usah sekolah sekalian toh. Kan saya juga nggak pakai juga itu ilmu apa sejarah dan sebagainya gitu kan, yang penting bisa menghitung bisnis udah. So terus kind of thinking gitu kan yang muncul. Buat saya agak kasihan aja kalau ternyata anak saya tidak saya leskan, tidak belajar piano, kan tidak tahu bahwa dia ternyata punya skill banget, punya talent banget di situ, so balik lagi, mindset adalah sesuatu yang muncul ketika ketemu sesuatu hal. Oke. Nah, itu yang mesti Anda pahami. Kenapa mindset Anda seperti itu ketika menghadapi sesuatu? Kenapa LBM bayar? Biar yang bayar LBM mikir, udah buang duit tapi nggak dipraktekin. Sayang uangnya dong, maka dipraktekin dah. Itu benar, satu hal. Tapi saya ngerasa ada satu hal lagi nih, Elda nih. Satu hal lagi nih. Sometimes orang ngeluarin duit 2 juta, ngerasa pain. Oke. Sehingga dia akan take action untuk cepat-cepat menghasilkan dari proses tersebut. But sometimes ketika terjadi challenge di tengah jalan, kayak harus riset market, terus belum ini, belum itu, dan itu jadi molor, which is it's always normal untuk molor sebulan 2 bulan. Ketika 2 bulan lewat, maka 2 juta tadi tidak menjadi sesuatu pain lagi, tidak ngerasa sayang lagi, karena sudah lewat 2 bulan, sudah lewat 3 bulan. Karena mungkin dia beli gadget aja 2 bulan 3 bulan, dia udah lebih gede lagi, sehingga pain-nya mengecil. Nah, problem terbesar adalah orang-orang ini banyak yang pain motivated. Jadi kalau ada pain baru gerak. Nggak orientasi gain, tapi orientasinya pain. Maka saya berpikir bahwa ketika saya ngeluarin course baru, apapun itu, maka saya mau memberikan waktu time limit. Bahwa Anda bisa mengakses materinya plus support dari saya, ada time limitnya. Jadi nggak lagi kayak lifetime kayak sekarang. Karena dengan adanya time limit, maka Anda akan nge-push. Kalau nilai uangnya nggak kerasa buat Anda, maybe time limitnya jadi terasa. So, just a thinking, just a thought, right? Dan kalau buka e-course atau jual produk digital belum punya testi, gimana? Kasih aja gratis. Kan dapat testi banyak. Gitu. Alright guys, so, udah deh. Saya akhiri. Jadi buat teman-teman yang mau belajar dengan saya lebih detail lagi tentang jualan, tentang list building, tentang digital marketing, langsung aja listbuildingmastery.id ya. Jadi Anda silakan langsung ke sini. Kenapa sih kok asik gak closing? Saya mau closing nih. Sebentar, saya lihat lagi. Take action. Mindset muncul ketika terbentur dengan peristiwa. Yes. Apapun peristiwanya.
COVID lah dan sebagainya lah. Ada yang bilang kayak, wah COVID disuruh di rumah terus stres ah. Semua juga yang COVID juga ada di jalan kok. Jadi saya mau jalan-jalan aja gitu. Ada men kayak gitu men. I was like kayak, that's insane. It's not about you. It's about Anda nularin orang lain juga gitu loh. Mungkin dia bilang mahal karena lihat present value bukan future value. Yes. Yes. Bagus untuk pemula yang baru merintis usaha yang mana? Anda ikut aja. It's always good untuk nambah something di sini. Saya sampai penasaran bilang begini kan kemarin itu kan. Bilangnya begini. Dan kok LBM mahal banget misalnya. And then I said like kayak, kamu biasa ngasih otakmu makanan murah ya. Jadi kalau 2 juta itu udah termasuk mahal. Kalau buat saya 2 juta very cheap. Karena saya biasa masukin otak saya dengan ilmu-ilmu yang miliaran. Kalau email blast hanya untuk member tribe aja. Bisa dari luar. Bisa diimport. DCM lifetime dong. Jangan dibatasin. Planningnya saya batasin. Belajar random untuk menemukan insight baru bagus nggak? Kalau nggak nemu-nemu jadi bahaya juga tuh. Alright guys, so I think itu aja. Thank you so much. Right, so tadi tonton Quarantine Tales. It's quite good menurut saya. Bener-bener mencerminkan kehidupan during karantina kayak begini dari sisi yang berbeda. Mungkin kita nggak pernah ngalamin itu semua. So I think itu aja teman-teman. Have a good night. Thank you so much. Stay well, stay healthy, and bye-bye.